Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema mahasiswa Udinus raih silver di ajang internasional Asiana Youth Science Fair 2021. Dan saya kembali ke Bu Lilis. Ya. Iya, Mbak Mira. Bu Lilis, terima kasih masih setia di Kampus Corner ya, Bu Lilis. Ini saya mau menanyakan ini Bu Lilis, kalau tadi Bu Lilis sudah sampaikan bahwa persyaratannya apa saja, kemudian bisa diakses melalui online, juga bisa datang langsung ke kampus Udinus di Jalan Imam Bonjol. Nah ini pengumumannya kapan Bu Lilis? Bagaimana mereka bisa tahu diterima atau tidaknya? Oke, jadi untuk yang gelombang pertama ini, Mbak Mira, kita sudah buka dari Oktober, pendaftarannya sampai minggu depan. Jadi ini sudah waktu-waktunya sudah semakin terbatas ya untuk gelombang pertama, nanti sampai tanggal 4 Desember. Kemudian kita akan pengumuman gelombang pertama di tanggal 6 Desember. Setelah itu nanti akan ada gelombang yang kedua, pengumumannya nanti di Januari. Kemudian nanti ada gelombang 3, pengumumannya nanti di bulan April gitu. Baik. Jadi kalau misalnya teman-teman kelas 12 itu merasa pengen join sekarang juga, boleh, ini masih ada waktu seminggu gitu. Tapi ternyata misalnya seminggu ini belum bisa ngobrol lebih jauh dengan orang tua gitu ya, masih butuh pertimbangan apa-apa, nanti bisa ngejar yang gelombang selanjutnya yaitu gelombang 2. Kita nanti akan pengumuman di awal tahun tuh, pas tuh nanti Januari. Begitu juga kalau misalnya di gelombang 2 ternyata masih ragu-ragu antara mau memilih jurusan apa sama jurusan apa, lalu akhirnya ketinggalan, boleh kejar lagi yang gelombang terakhir nanti gelombang 3 sampai awal April gitu. Baik Bu Lilis, adakah registrasi ulang untuk calon mahasiswa Bu? Iya, biasanya nanti setelah pengumuman itu Mbak Mira, misalnya yang gelombang pertama ini ya, kita pengumuman tanggal 6 Desember, setelah itu kita beri waktu 1 bulan untuk teman-teman itu melakukan registrasi atau daftar ulang. Registrasi atau daftar ulang itu nanti proses teman-teman melengkapi berkas-berkas lagi, dan hasilnya adalah teman-teman akan mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Jadi nanti sudah punya kartu mahasiswa sementara gitu. Oke, baik Bu Lilis, ini kan Udinus terakreditasi A begitu. Ini sudah Betul. poin plus ya untuk adik-adik calon mahasiswa untuk mencari tempat untuk menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Nah ini boleh diinformasikan sekali lagi Bu Lilis untuk program studi apa saja yang ditawarkan oleh Udinus? Oke, jadi Udinus itu betul Mbak Mira, kampus swasta terakreditasi A. Di Jawa Tengah hanya ada beberapa ya, termasuk kita gitu. Beberapa itu kurang dari 10 soalnya, jadi sedikit gitu. Dan kita bisa berbangga hati bahwa kita adalah salah satu dari sekian sedikit itu ya, bukan sekian banyak ya, sekian sedikit itu. Nah untuk jurusan sendiri di Udinus ada banyak, ada 19, tentunya tidak semuanya bisa kita ceritakan di sini ya Mbak Mira, takutnya nanti sampai asar kita di sini. Oke, baik Bu Lilis. Yang favorit saja Bu, yang favorit mungkin boleh dibagikan yang favorit Bu. Oke. Iya, mungkin gini aja, nanti adik-adik bisa mengunjungi akun Instagram Udinus khusus yang pendaftaran ya. Jadi akun Instagram Udinus yang khusus pendaftaran itu ada @daftar.udinus, Mbak Mira, @daftar.udinus. Di situ informasinya lebih mengerucut lagi gitu. Kalau akun Instagram Udinus yang resmi kan infonya macam-macam ya. Tapi kalau akun Instagram yang khusus pendaftaran, informasinya itu di situ sudah kita kerucutkan menjadi ada jurusan-jurusan, dan kita kasih informasi, misalnya jurusan teknik biomedis seperti Dinda gitu ya, itu belajarnya apa aja, terus nanti kira-kira pilihan karir ke depannya apa aja, terus jenjang karirnya bagaimana, itu sudah kita kasih info di situ. Harapannya nanti para calon mahasiswa adik-adik kelas 12 itu ketika sedang ngobrol sama orang tuanya bisa kasih lihat gitu, ini loh Pak, aku mau masuk jurusan ini tuh ada infonya di akun IG-nya Udinus, ini tuh jurusan ini belajarnya ini, nanti aku kerjanya gini gitu. Wah, jadi sudah cukup lengkap begitu ya. Iya, cukup lengkap, datanya ada di website Udinus begitu, dan juga di Instagram juga bisa diakses ya teman-teman calon mahasiswa. Nah ini selain akses yang mudah didapatkan, kemudian keuntungan-keuntungan yang didapatkan kalau berkuliah di Udinus, ini fasilitas-fasilitas apa saja yang akan didapatkan mahasiswa ketika memilih Udinus untuk menjadi tempat kuliahnya? Silakan Bu Lilis.
Oke, oke Mbak Mira. Sebelum kita ngomongin fasilitas fisik seperti lab dan lain-lain, ini saya punya informasi menarik untuk adik-adik kelas 12 calon mahasiswa, calon dinusian. Ada satu fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman mendaftar di Udinus sekarang lewat jalur PMDK. Tadi kan udah diceritain di awal bahwa bebas tes ya Mbak Mira, cuma ngumpulin portofolio aja. Ada satu fasilitas tambahan lagi yang tentunya ini akan menggembirakan baik untuk calon mahasiswa maupun orang tuanya, yaitu ada potongan uang gedung. Wah, gitu. Penting itu potongan uang gedung. Khusus, ya. Iya, penting ini. Ini penting ini, terutama untuk para orang tua ya, sebagai penyandang dana ya Mbak Mira. Penyandang dana, betul. Penyandang dana untuk nanti kuliah putra-putrinya, kalau daftarnya di jalur ada potongan uang gedung sampai dengan 100%. Nanti kita ada term and condition-nya gitu ya. Tapi yang pasti semua bisa mendapatkan potongan kalau daftarnya di jalur yang PMDK ini gitu. Itu fasilitas yang sekarang sedang kita sekarang sedang berlaku gitu ya. Terus nanti kita ngomongin lagi fasilitas fisik seperti lab, kemudian seperti lab itu juga macam-macam ya Mbak Mira. Labnya itu beda-beda. Misalnya teman-teman teknik informatika sama teknik biomedis sama animasi, kan itu labnya juga beda-beda. Spek komputernya beda-beda, nanti menyesuaikan gitu. Belum lagi teman-teman DKV ada lab fotografi sendiri gitu. Jadi kita labnya tersebar di berbagai gedung dan boleh dimanfaatkan tentunya oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian fasilitas olahraga juga boleh. Betul, kemudian nanti juga ada, sebenarnya yang penting kan selain fasilitas ketika kuliah, fasilitas ketika menjelang lulus gitu ya. Ini nanti mungkin Dinda sama Christine sebentar lagi akan membutuhkan fasilitas ini, yaitu Udinus Career Center atau Pusat Layanan Karir Mbak Mira. Di sana kita penting ada psikolog kan, ada psikolog, betul, yang harapannya bisa menjadi tempat curhat atau tempat konsultasi gitu ya para calon alumni yang sedang mau mempersiapkan kelulusannya. Kira-kira nanti mau berkarir di bidang apa, bagaimana, dan lain-lain. Itu ada psikolog yang juga bisa teman-teman akses untuk ngobrol-ngobrol seputar karir begitu. Baik Bu Lilis, tadi sudah disampaikan bagaimana beragam fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang ditawarkan untuk calon mahasiswa Udinus. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Silakan Bu Lilis memberikan closing statement dan juga pesan untuk calon dinusian. Oke, untuk calon dinusian dimanapun berada yang siang ini sedang nonton Kampus Corner, semoga tidak ada lagi keraguan ya di hati para calon dinusian sekalian, apalagi siang ini kita sudah kasih lihat langsung contoh-contoh nyata. Ada Kak Dinda, ada Kak Christine yang sudah mengharumkan nama Udinus dan juga Indonesia di ajang perlombaan internasional, dan nanti pulangnya itu mereka tentu tidak akan dengan tangan hampa ya, pasti pulangnya bawa sesuatu dan nanti sudah sampai rumah dapat sesuatu lagi. Iya. Itu contoh nyata. Jadi untuk adik-adik yang ingin bergabung dengan Udinus, jurusan apapun boleh ya, tidak harus selalu sama gitu dengan teman-temannya. Beda boleh, di Udinus ada 19 jurusan yang bisa kalian pilih, mungkin berdasarkan passionnya atau hobinya gitu. Dan untuk mendaftar kalau bisa join di jalur PMDK aja supaya bisa bebas tes dan bisa dapat fasilitas tambahan potongan uang gedung. Jadi bisa dapat kalau orang tua sudah sesuai budget tapi teman-teman dapat potongan, budgetnya bisa dialihkan buat beli laptop baru. Oke, cocok. Baik, terima kasih Bu Lilis. Baik, Dinda dan Christine masih bergabung ya, Dinda dan Christine. Oke. Iya, masih. Baik, Dinda dan Christine, silakan masing-masing memberikan pesan inspiratif untuk adik-adik calon dinusian. Dari Dinda dulu, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin titip pesan aja buat adik-adik, mungkin kalau misalkan masih bingung kira-kira mau masuk jurusan apa, teknik biomedis bisa jadi salah satu alternatif, karena teknik biomedis tuh prospek kerjanya tuh masih sangat besar sekali, jadi akan sayang banget kalau melewatkan kesempatan sebesar ini. Apalagi kan bisa dilihat dari kami dari teknik biomedis juga sudah berhasil mengharumkan nama baik Udinus, jadi jangan ragu untuk
join bersama kami juga. Terus apalagi ya, mungkin kedepannya semoga kami bisa mengikuti lomba-lomba lainnya dan bisa memberikan hasil lebih maksimal. Kalau kemarin dapat silver, besok semoga bisa dapat medali emas, medali gold. Amin, amin. Baik, terima kasih Dinda untuk pesan buat adik-adik ya masuk ke teknik biomedis begitu ya. Christine, silakan. Mungkin untuk teman-teman yang lain nih yang bingung mau ngapain atau punya ide apa, terus mau dikemanain, cobalah ikut lomba-lomba, siapa tahu kan nanti nambah pengalaman, terus kalau menang banggakan Udinus, terus buat yang lain jangan pantang menyerah aja kalau semisal nggak lolos nanti pas lomba gitu sih. Oke, tetap semangat begitu ya. Ditunggu ya adik-adik calon Dinusian yang nanti bisa bergabung di Udinus untuk menjadi juara seperti kalian begitu ya. Baik, terima kasih Christine, terima kasih Dinda, terima kasih Bu Lilis, dan untuk Anda pemirsa terima kasih Anda sudah menyaksikan Kampus Corner. Saya Mira Azhara pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.